Depak Rizik lewat Dhanil Gerindra mulai ambil hati Jogawers. Ditulis oleh Panjatha di sewar.com. Pada musim Pilpres 2019 yang lalu, tidak ada yang bisa memisahkan kerekatan antara Partai Gerindra dengan Rizik Syihab. Bahkan, kekompakan itu sudah terjalin dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Waktu itu, Rizik Syihab bersama FPI memang tidak pernah berhenti berdemo supaya Ahok lengser dari kursi gubernur DKI Jakarta. Alasannya, Ahok yang kafir tidak boleh menjadi pemimpin daerah yang dihuni mayoritas penduduk muslim semacam DKI Jakarta. Belakangan Partai Gerindra yang padahal mengusung Ahok di Pilkada DKI 2012 sebagai cawagup Jokowi justru turut mensupport Rizik Syihab dan FPI-nya untuk menghentikan langkah Ahok untuk periode kedua. Pasalnya, Gerindra merasa sakit hati dikhianati Ahok yang tidak mau tunduk pada kemauan partai. Sukses menghempaskan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017, kekompakan Gerindra dengan Rizik Syihab seolah tidak bisa dipisahkan lagi hingga akhir zaman. Kerjasama itu tetap terjalin untuk Pilpres 2019. Rizik Syihab dan FPI yang sangat membenci Presiden Jokowi menaruh harapan besar kepada Prabowo yang akan mewujudkan mimpi mereka apabila terpilih menjadi RI 1. Ormas radikal yang belakangan dilarang oleh Jokowi itu menginginkan negeri ini menjadi khilafah. Bahkan, untuk menguatkan sikap itu mereka menolak mencantumkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di ADART mereka. Hal itulah yang antara lain menjadi penyebab tidak diperpanjangnya izin ormas itu oleh pemerintah. Bahkan, belakangan FPI itu ditetapkan sebagai ormas terlarang. Di Pilpres 2019, hubungan antara Gerindra dengan FPI atau Prabowo dengan Rizik Syihab bagaikan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Prabowo akan mendapat dukungan full dari jutaan anggota FPI. Sebaliknya, jika Jokowi memenangkan Pilpres itu, mantan Pangkostrat itu bisa jadi akan meminta untuk mengabulkan sejumlah harapan mereka, yakni membawa negeri ini ke khilafah. Tapi tuntutan yang paling mendesak adalah menjemput sang imam besar, Rizik Syihab, yang sudah mendekam di Arab Saudi selama hampir 3 tahun. Karena berbagai sebab, Rizik tidak mau pulang ke Indonesia selama Jokowi yang menjadi presiden. Kemungkinan salah satu yang ingin dihindari adalah dibawanya kasus chatting porno bersama Firza ke pengadilan. Satu hal yang tidak bakal dilakukan oleh Prabowo jika dirinya menjadi penguasa. Bahkan, Prabowo berjanji akan menjemput sendiri Rizik Syihab ke Arab menggunakan pesawat pribadinya apabila dia memenangkan Pilpres 2019 itu. Dari sini saja sudah dapat dibayangkan bagaimana kentalnya relasi di antara kedua pihak tersebut. Ibaratnya sudah tidak bisa dipisahkan lagi hingga akhir zaman. Namun, harapan dan impian mereka tidak terkabul. Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno dihempaskan pasangan Jokowi Ma'ruf dengan selisih suara yang sangat besar. Berbagai upaya dilakukan Prabowo CS untuk membalikkan keadaan, namun tidak berhasil. Sebab, kemenangan Jokowi Ma'ruf adalah fakta yang tidak terbantahkan. Sementara pihak yang kalah sepertinya ingin melakukan berbagai cara guna membalikkan keadaan, namun sia-sia. Segala strategi dan skenario yang dilakukan dari sebelum Pilpres hingga seluruh tahapan Pilpres selesai tidak mengubah keadaan. Hingga akhirnya Prabowo CS insyaf dan sadar bahwa pihak yang jujurlah yang berhak atas kemenangan itu. Dan sebagai wujud dari pengakuan itu, Prabowo Subianto bergabung dengan pemerintah menjadi Menteri Pertahanan. Belakangan, Sandiaga Uno juga ikut bergabung menjadi Menteri Pariwisata. Tinggallah Rizik Syihab dan FPI meratapi nasib sebagai teman seperjuangan yang akhirnya dikhianati. Tapi itulah politik, tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Semua bisa berubah dalam sekejap tergantung kebutuhan dan strategi. Jika Prabowo dan Sandiaga akhirnya memperoleh berkah dalam pemerintahan Jokowi, hal sebaliknya menimpa Rizik Syihab dan ormas binaannya. Sepulang dari Arab Saudi, Rizik ini mendekam di sel tahanan untuk berbagai kasus yang menjeratnya. FPI bahkan sudah dilarang pemerintah sejak Desember 2020 lalu. Gerindra yang diperkirakan akan kembali mengusung Prabowo untuk nyapres ketiga kalinya pada 2024, kini sepertinya mulai berupaya menghapus memori publik tentang hubungan yang pernah mesra dengan Rizik Syihab dan ormas radikalnya itu. Hal itu dapat terlihat dari cuitan teranyar Dhanil Ansar Simanjuntak, jubir Menhan Prabowo. Belum lama ini, Dhanil memang tampak terlibat perang kata-kata dengan pendukung Rizik Syihab. Intinya,
Pecinta Rizik itu seperti mempertanyakan dan menyesalkan sikap teman seperjuangan itu membiarkan TNI menurunkan baliho Rizik. Di luar dugaan, Dhanil menjawab telak bahwa Rizik Syihab bukan siapa-siapa bagi dirinya. Yang lebih menohok adalah cuitan Dhanil bahwa ulama yang menyerukan kebenaran banyak sekali, bukan ulama yang memaki orang sana-sini, menuduh sana-sini, provokasi, dan lain-lain. Itu bukan ulama. Meski Dhanil tidak menyebut nama, tapi semua orang pasti tahu siapa yang dia maksudkan. Kemudian, lewat media sosial, Dhanil menganggap dukungan Rizik Syihab sama sekali tidak menambah suara Prabowo di Pilpres 2019. Menurut Dhanil, di Pilpres 2014, perolehan suara Prabowo cukup besar, padahal saat itu Prabowo tidak didukung Rizik Syihab. Namun, pada Pilpres 2019, ketika Rizik Syihab mendukung Prabowo, perolehan suara Prabowo bukannya bertambah, malah berkurang. Jadi, jangan kau pikir dia penambah suara. Jangan-jangan pengurang gara-gara dia. Tulis Dhanil menjawab pertanyaan netizen yang menganggap Rizik menambah suara Prabowo di Pilpres 2019. Dhanil bisa saja berkilah, tetapi bisa jadi itu hanyalah salah satu langkah awal untuk mulai menghapus bayang-bayang Rizik dan FPI yang dulu begitu menyatu dengan Prabowo. Apalagi dengan kondisinya yang sekarang. Praktis, tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari Rizik Syihab jika Prabowo maju pada 2024 nanti. Maka adalah lebih baik melepasnya sambil berharap pendukung Jokowi akan berbalik simpati pada Gerindra dan Prabowo nanti. Mantul, Kemenak tidak setuju larangan restoran buka siang selama Ramadan. Ditulis oleh Nina Nur di sewar.com. Satu hal ini yang tidak pernah saya pahami, yakni mengapa sebagian umat muslim takut melihat orang lain makan dan minum ketika dirinya sedang berpuasa. Esensi berpuasa itu kan salah satunya membuat kita merasakan hidup kekurangan saudara-saudara kita yang tergolong fakir miskin. Mereka yang terpaksa berpuasa karena tidak punya uang membeli makanan lengkap 3 kali sehari, agar kita bisa merasakan rasa lapar ketika orang lain sedang makan. Kenapa mesti takut melihat orang lain makan? Manja sekali Anda. Maunya kalau sedang puasa di bulan Ramadan, maka semua orang harus puasa. Padahal tidak semua warga beragama Islam. Dan yang beragama Islam juga tidak semuanya berpuasa. Ada yang tidak wajib, ada yang sedang bekerja berat sehingga tidak sanggup. Logikanya simpel seperti ini. Jika dipikir benar-benar memakai otak yang dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan masuk akal tanpa perlu minta dimanjakan. Nggak ngerti deh saya. Apalagi jika ada ormas yang pakai sweeping, mencari tempat makan yang masih buka pada siang hari selama bulan puasa. Itu dulu sih, sekarang ormasnya kan sudah dilarang. Mungkin ada sebagian ormas lain yang masih begitu. Ternyata bukan ormas saja, pemerintah daerah pun kelakuannya seperti ormas, bahkan lebih parah. Karena pemerintah daerah punya otoritas mengeluarkan aturan, dan semena-menalahkan mereka. Seperti yang terjadi di Serang, Banten, di mana mereka melarang tempat-tempat makan berjualan di siang hari selama bulan puasa ini. Melalui surat himbauan bersama nomor 451.311/Kesra/2021 tentang peribadatan bulan Ramadan dan Idul Fitri, pemerintah daerah Kota Serang mengatur bahwa restoran dan seisinya Pemerintah daerah Kota Serang mengatur bahwa restoran dan sejenisnya harus tutup pada jam 4:30 pagi hingga jam 16 sore. Jika ada pengelola restoran, rumah makan, dan kafe yang nekat beroperasi pada waktu yang dilarang, maka bisa terancam sanksi berupa kurungan 3 bulan penjara. Selain kurungan penjara, pengelola restoran juga bisa dikenai denda maksimal 50 juta rupiah. Aturan semacam ini sama saja dengan membunuh penghasilan orang, apalagi kita sekarang masih dalam masa pandemi. Pegawai pemerintah Kota Serang yang pasti terima gaji tiap bulan sih tidak akan pernah merasakan sulitnya mencari nafkah selama masa pandemi ini. Masa tidak punya empati sama sekali? Bagaimana pula dengan pembayar pajak di Kota Serang yang tidak berpuasa dan atau yang non-muslim? Mereka bayar pajak, pajaknya diterima, tapi mendapat perlakuan yang sangat tidak adil, dilarang berusaha, ngawur bin ngaco. Aturan ini memang mendapatkan banyak kritik dari berbagai pihak. Namun, menurut saya yang paling nuwampol adalah reaksi dari Kementerian Agama. Memang banyak perubahan positif di Kemenak sejak dipegang oleh Menteri Gus Yakut. Menurut Kemenak, aturan tersebut berlebihan dan melanggar hak asasi manusia. Nah loh, kebijakan ini, himbauan bersama Kota Serang,
tidak sesuai dengan prinsip modernisasi dalam mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, dan cenderung berlebih-lebihan, kata jubir Kemenak Abdul Rahman. Dilansir dari detik.com, Kemenak menilai larangan berjualan pada siang hari itu diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia, terutama bagi orang atau umat yang tidak berkewajiban menjalankan puasa Ramadan, aktivitas pekerjaan jual beli, dan berusaha. Secara hukum, imbauan tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Saya harap ini bisa ditinjau ulang. Semua pihak harus bisa mengedepankan sikap saling menghormati, ujar Abdul Rahman. Bagaimana Pemda Kota Serang? Sudah kena tuampal keras? Apakah masih kekeh mempertahankan aturan itu? Sementara di tanah Arab sana, tepatnya di Dubai, Uni Emirat Arab, mereka tidak lagi mewajibkan pemasangan tirai di restoran selama bulan puasa. Surat edaran baru mengubah praktik sebelumnya di Emirat, yang mengharuskan restoran dan gerai makanan lainnya menyajikan makanan selama jam puasa untuk memasang tirai dan layar. Demikian pernyataan Kementerian Pembangunan Ekonomi Dubai. Kebayangkan, kalau ada orang Indonesia yang maunya dimanjakan dan dihormati selama bulan puasa dengan melarang restoran buka siang hari, lalu dia pergi ke luar negeri yang tidak mayoritas muslim. Di sana orang-orang makan minum seperti biasa. Terus mau gimana ini orang Indonesia? Apakah dia akan ngamuk-ngamuk di sana? Salah-salah bisa disangka teroris loh. Koplak kan? Masih terlihat absurd kan aturan di Kota Serang itu? Entah sampai kapan kita di negeri ini harus melihat dan merasakan aturan-aturan absurd macam itu. BTW, apresiasi yang tinggi buat Kemenak. Lebih mantul lagi jika pemerintah pusat bisa membuat aturan yang lebih tinggi untuk melarang aturan-aturan